Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Rayu Utami, NPM 16 40 60 40 11. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 12 MA Al-Khaira Tarakan. Latar belakang pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Proses pembelajaran. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Salah satu indikator berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran tergantung hasil belajar menurut Dewi tahun 2013 halaman 2. Menurut Dimyanti dalam Diantri tahun 2013 halaman 7, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kebiasaan belajar menurut Siagian dalam Harapan 2020 halaman 31 menjelaskan bahwa kebiasaan belajar akan mempengaruhi belajar itu sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan kepengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan dalam belajar. Hasil observasi dan wawancara kepada guru dan siswa, peneliti menduga bahwa berbagai masalah tersebut mengarah kepada kurang maksimalnya kebiasaan belajar yang dimiliki oleh diri siswa. Peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi, seperti saat pembelajaran berlangsung terdapat beberapa siswa yang terlambat masuk via Zoom, sering terlambat mengumpulkan tugas, ketika guru bertanya, siswa cenderung diam dan tidak menjawab. Adapun hasil wawancara terhadap siswa, beberapa siswa mengatakan bahwa mereka sulit mengatur waktu belajar. Siswa mengatakan malas untuk membuat catatan ketika tidak adanya lingkungan yang mendukung, di mana terkadang mereka berbaring di tempat tidur saat mengikuti pembelajaran online. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 12 MA Al-Khaira Tarakan. Batasan masalah. 1. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah seluruh siswa kelas 12 MA Al-Khaira Tarakan tahun ajaran 2001-2022. 2. Indikator kebiasaan belajar dalam penelitian ini terdiri atas 4 indikator, yaitu jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan ajar, dan mengerjakan tugas. 3. Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner atau angket dan dokumentasi. 4. Hasil belajar matematika siswa dalam penelitian ini dilihat dari ranah kognitif yang diperoleh dari nilai penilaian akhir semester atau PAS ganjil siswa kelas 12 MA Al-Khaira Tarakan tahun ajaran 2001-2022. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebiasaan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 12 MA Al-Khaira Tarakan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 12 MA Al-Khaira Tarakan. Manfaat penelitian bagi guru. Sebagai informasi untuk membantu guru dalam mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hasil belajar matematika siswa, yaitu tentang kebiasaan belajar. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian di bidang pendidikan. Bagi siswa, sebagai bahan masukan kepada siswa agar paham tentang kebiasaan belajar, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai meningkatkan kualitas diri siswa, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Bagi sekolah, dapat memberi gambaran kepada pihak sekolah, sehingga mengetahui tingkat kebiasaan belajar siswa di MA Al-Khaira Tarakan. Bab 2. Kajian pustaka. Kebiasaan belajar. Pengertian belajar menurut Fathur Rahman 2017 halaman 8 dan menurut Maki tahun 2019 halaman 1, menurut Wederington dalam Aunur Rahman tahun 2014 halaman 35, menurut Setiawan tahun 2017 halaman 3.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa belajar adalah sebagai tindakan atau usaha tiap-tiap individu yang merupakan suatu proses dalam berinteraksi dengan lingkungan agar dapat memperoleh perubahan tingkah laku baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan itu tidak hanya pada pengetahuan, akan tetapi pada kecepatan penguasaan konsep, terutama tentang materi, ciri-ciri makhluk hidup, sikap, kebiasaan, dan keterampilan yang diperoleh dari hasil belajar yang diberikan. Pengertian kebiasaan belajar. Menurut Slameto, tahun 2013, halaman 82. Menurut Muhibin, tahun 2011, halaman 128. Menurut Aunur Rahman, tahun 2009, halaman 187. Menurut Syah, tahun 2009, halaman 128. Menurut Dajali, tahun 2014, halaman 128. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan belajar merupakan tingkah laku yang terbentuk karena dilakukan secara berulang-ulang sepanjang hidup individu dan biasanya mengikuti cara atau pola tertentu. Indikator kebiasaan belajar. 1. Menurut Sutjana, tahun 2014, halaman 165 sampai 173. Menurut Slameto, tahun 2013, halaman 82. Menurut Dajali, tahun 2014, halaman 182. Sehingga peneliti menggunakan indikator menurut Slameto tahun 2013, halaman 82 yang berisi jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulang bahan ajar, dan mengerjakan tugas. Hasil belajar. Menurut Purwanto, tahun 2013, halaman 54. Menurut Widoyoko dalam Dita tahun 2006 halaman 10, menurut Abdurrahman dalam Jihad dan Haris tahun 2012 halaman 14. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar matematika adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dengan perubahan tingkah laku yang dimiliki siswa berdasarkan rakna kognitif, afektif, dan psikomotor. Penelitian relevan. 1. Fatimah Zarah dan kawan-kawan tahun 2016, pengaruh kebiasaan belajar matematika siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 27 Padang. 2. Nur Ainun tahun 2017, pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa kelas 7 MTS Yayasan Pendidikan Pesantren Rahmat Hamparan Perak. 3. Dewi tahun 2013, pengaruh pelaksanaan pembelajaran dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 10 SMA Lab Singgaraja. Kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir dimulai dari hasil belajar yang diperoleh dari nilai PAS di MA Al-Hera Tarakan yang masih berada di bawah KKM. Kemudian kebiasaan belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa saat dilakukan proses belajar melalui via Zoom. Beberapa di antaranya adalah pada saat proses belajar mengajar, banyak siswa yang terlihat mengantuk, tidur, bosan, dan tidak aktif. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh peneliti, menduga terdapat pengaruh kebiasaan belajar. Kemudian pada proses akhir dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebiasaan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 12 MA Al-Hera Tarakan. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode survei. Tempat dan waktu penelitian yaitu MA Hera Tarakan pada semester ganjil tahun 2021-2022. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 12 MA Hera Tarakan yang berjumlah 34 siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah sama yaitu 34 siswa. Variabel dan model penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu pertama variabel bebas, yaitu kebiasaan belajar, dan variabel terikat yaitu hasil belajar. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik
pengumpulan data ini menggunakan dua, yaitu angket dan dokumentasi. Teknik analisis instrumen terbagi menjadi dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Dalam validitas terbagi menjadi dua lagi, yaitu validitas isi dan validitas item. Teknik analisis data terbagi menjadi dua, yaitu teknik analisis statistika deskriptif dan teknik analisis statistika inferensial. Yang pertama dibahas yaitu teknik analisis statistika deskriptif yang terbagi menjadi dua, yaitu rata-rata dan simpangan baku. Kemudian teknik analisis inferensial terbagi menjadi dua, yaitu uji asumsi prasyarat dan uji hipotesis. Di dalam uji asumsi prasyarat terbagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Di dalam uji normalitas dilakukan untuk melihat sembarang data yang ada, apakah data tersebut normal atau tidak. Kemudian uji linearitas digunakan untuk melihat apakah antara variabel bebas dan terikat membentuk suatu garis linear atau tidak. Kemudian yang kedua, uji hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu menentukan persamaan regresi sederhana dan pengujian koefisien regresi sederhana. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.